Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Vina Juni dengan NIM P111210087. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai etika, moral, akhlak, dan aktualisasinya dalam pandangan Islam. Nah, ini adalah bagian judulnya. Lalu ada bagian kata pengantar, ada bagian daftar isi. Nah, ini adalah bab 1 yang berisi pendahuluan, adalah latar belakang masalah, yaitu agama Islam merupakan agama yang datang secara damai dan penuh dengan kesantunan, sehingga agama Islam menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak. Etika, moral, dan akhlak merupakan tiga hal yang penting dan saling berkaitan satu sama lain, karena telah mencakup segala pengertian adab, kelakuan, dan kepribadian manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia itu sendiri. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus mempelajari makna dari etika, moral, dan akhlak dalam agama Islam sehingga kita dapat mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Selanjutnya ada bagian rumusan masalah yang berisi tentang konsep etika, moral, dan akhlak. Ada bagian karakteristik etika Islam, ada hubungan tasawuf dengan akhlak, dan ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Lalu selanjutnya ada bagian tujuan penulisan. Maksud saya adalah tujuan penulisan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari etika, moral, dan akhlak, untuk mengetahui karakteristik etika dalam Islam, untuk mengetahui hubungan dengan tasawuf, dan untuk mengetahui aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Bab 2 pembahasan berisi tentang konsep etika, moral, dan akhlak. Ini ada pengertian etika. Etika itu adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, yang menjadi ukuran baik dan buruknya, atau dengan istilah lain adalah ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Etika dibedakan menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, ini adalah penjelasannya. Selanjutnya ada pengertian moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam segi istilah, moral adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya ada akhlak. Pengertiannya yaitu akhlak berasal dari kata holako dengan akar kata holakun yang berarti perangai, tabiat, dan adat, atau dari kata holkun yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Nah, jadi secara etimologi akhlak itu adalah perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Nah, selanjutnya ada karakteristik etika Islam. Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan lahir batin. Islam selalu bersandar pada penilaian yang logis dan alasan argumentatif yang dapat diterima oleh akal yang lurus dan naluri yang sehat, yaitu dengan menjelaskan kebaikan di balik apa yang diperintahkannya dan kerusakan dari terjadinya apa yang dilarangnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Ud'lu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikru lillahi akbaru wa Allahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada karakteristik etika Islam yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Lalu ada etika Islam yang bersifat universal dan komprehensif dan diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun. Lalu ada etika Islam yaitu untuk mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Ini ada hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf berasal dari kata suf, artinya kain yang terbuat dari wol, sebab para penganut tasawuf pada masa dulu hanya menggunakan pakaian dari bulu binatang atau kain wol kasar.
Wal ini menggambarkan kesederhanaan dan kemiskinan, tetapi berhati suci dan mulia. Istilah tasawuf atau sufi muncul pada abad kedua Hijriah. Pada dasarnya tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menjadikan hati, tasfiyat al-qalbi, dengan metode penelitian. Yang pertama ada itinabul manhiyat, ada adaul wajibat, ada nafilat, dan ada ariyadah. Nah, ini adalah pengertiannya. Lalu ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalid atau dengan sesama makhluk. Nah, kita harus mengimplementasikan iman yang dimiliki dan mengaplikasikannya dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, yang pertama ada akhlak pada Allah, yaitu bisa kita lakukan dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal dan tawaduk kepada Allah, dan yang terakhir adalah berhusnuzon kepada Allah. Selanjutnya adalah akhlak kepada diri sendiri, yaitu sabar menerima apa yang menimpanya, bersyukur, tawadu yaitu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja. Lalu ada akhlak kepada keluarga, yaitu patuh dan mentaati perintah orang tua, menyayangi dan mendoakan kedua orang tua, bersikap baik dan berkata lembut kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada akhlak pada sesama manusia, yaitu saling tolong menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji yang telah dibuat, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah bab penutup. Ini berisi kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah bagian kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Lalu ada bagian saran. Nah, ini sarannya adalah intinya kita sebagai seorang muslim dapat menerima etika, moral, dan akhlak pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang terakhir ini adalah bagian daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.